Assalamualaikum teman-teman, para pejuang gangguan asam lambung dan psikosomatis. Bertemu kembali dengan saya Yosef Supriyatna dan masih tetap di channel Inspirasi Hidup Sehat. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis. Teman-teman sekalian, saya itu sedang mancing ya di daerah Cangkorah, Batu Jajar, Bandung Barat, teman-teman ya, sama Kang Abdul Rahman. Cuman dia kabur, teman-teman ya, tempatnya katanya nggak nyaman nih di sini, gitu. Dan teman-teman sekalian, di selang waktu saya mancing, saya sempatkan untuk menemani teman-teman semuanya dan masih tetap dalam rangka seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis, teman-teman ya, pembahasannya itu. Dan di session video kali ini saya akan share video tentang sensasi yang sering bikin kita heboh, teman-teman ya, membuat pikiran kita menjadi kemana-mana, takut, berandai-andai dari penyakit yang berbahaya yang kronis, teman-teman ya, dari gangguan organ tubuh kita. Nah, itu sensasinya itu yaitu sakit di bagian dada, dan ketika si jantung kita itu berdegup dengan kencang, teman-teman ya. Nah, kita mengirakan itu penyakit jantung. Sakit dada, teman-teman ya, seperti ditusuk-tusuk, ngilu, perih, teman-teman ya, bahkan ada panasnya juga. Nah, kita itu takut itu dari penyakit paru-paru yang kronis, teman-teman ya, yang kita alami, bukan dari keadaan psikosomatisnya. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, saya akan membahas salah satunya, yaitu sakit di bagian dada, teman-teman ya. Nanti kedepannya kita bahas kembali masalah ketika jantung berdegup kencang, teman-teman ya, ketika seperti loncat-loncat, kita bahas satu persatu, teman-teman ya. Dan teman-teman sekalian, sakit di bagian dada ini dominan sekali sebetulnya saat mengalami keadaan psikosomatis. Saya pun merasa takut ketika timbul sensasi itu, apalagi ketika sudah menjalar ke tangan bagian kiri. Waduh, itu pikiran langsung, teman-teman ya, kita itu menjadi berprasangka bahwa itu bukan dari GERD yang kita alami, yaitu dari penyakit jantung, dari penyakit paru-paru yang kita prediksi seperti itu. Dan disitulah kita menjadi panik, teman-teman ya. Ketika panik ya timbul sensasinya lebih besar karena disertai dengan stres dan peregangan tubuh kita. Ya, stresnya itu bikin tubuh kita tegang, teman-teman ya. Selanjutnya napas menjadi semakin berat, dadanya juga jadi semakin sakit. Nah, itu teman-teman ya. Dan teman-teman sekalian, saya akan membahas hal tersebut untuk teman-teman semuanya. Semoga saja menjadi pencerahan, teman-teman ya. Semoga teman-teman dengan mengetahui penyebabnya, ciri-cirinya, bahwa itu dari GERD dan psikosomatis dengan berbagai macam ciri khasnya, pikiran teman-teman itu tidak akan terlalu takut, teman-teman ya, tidak akan selalu kemana-mana, malah bisa konsentrasi untuk mengatasinya, yaitu menyeimbangkan asam lambungnya dan juga menenangkan pikirannya, teman-teman ya. Dan teman-teman sekalian, video ini saya bagi menjadi dua bagian, teman-teman ya, karena yang video yang pertama yaitu yang ini, saya akan membahasnya tentang penyebab dan ciri-ciri khasnya, teman-teman ya. Ini bisa membuat pikiran teman-teman tenang. Dan nanti untuk solusinya atau cara mengatasinya nanti saya sambung di bagian kedua, karena saya ingin menjelaskan lebih spesifik kepada teman-teman semuanya, dan juga durasinya tidak ingin terlalu lama supaya teman-teman tidak jenuh untuk mendengarkannya, sehingga kadang-kadang ketika menonton video itu tidak ada hasil yang didapatkan untuk merubah kondisinya menjadi lebih baik, teman-teman ya, menjadi lebih cepat untuk sembuh total dari GERD dan psikosomatis yang sedang teman-teman alami, teman-teman sekalian. Dan sebelum saya melanjutkan pembahasannya, seperti biasa, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini dan berkenan untuk mendukung channelnya, silahkan subscribe dulu channelnya, like videonya, dan nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan upload video terbaru yang saya share untuk menemani teman-teman semuanya. Jika teman-teman merasa ada manfaatnya dalam video-video yang saya share ini, silahkan share juga kepada teman-teman yang lain yang sama sedang mengalami GERD dan psikosomatis. Mudah-mudahan jadi ladang pahala bagi teman-teman semuanya dan dapat meningkatkan performa dari video-video saya, supaya saya tetap bersemangat untuk menemani teman-teman semuanya dalam rangka mengatasi gangguan asam lambung GERD dan psikosomatis. Dan bagi teman-teman juga yang ingin bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung GERD dan psikosomatis, tulis di kolom komentar dan saya akan menjawab semampu saya, teman-teman ya. Semoga saja jawabannya dapat membantu kondisinya menjadi lebih baik, lebih cepat untuk sembuh total dari GERD dan psikosomatis yang teman-teman alami. Namun jika jawaban-jawaban tersebut kurang membantu kondisinya, minimalnya saya itu menemani teman-teman saja saat mengalami ketidaknyamanan yang masih teman-teman rasakan dari gangguan asam lambung GERD dan psikosomatisnya. Nah, teman-teman sekalian,
kita mulai saja pembahasannya, yaitu tentang sakit di bagian dada, teman-teman ya, penyebab dan ciri khasnya, supaya pikiran teman-teman itu menjadi tenang bahwa betul ini dari GERD unspecific yang saya alami. Dan teman-teman sekalian, ini berlaku ketika teman-teman itu sudah diperiksa ke dokter, dinyatakan hanya mengalami GERD unspecific saja tanpa gangguan kesehatan yang lain, teman-teman ya. Karena GERD unspecific itu disertai dengan kecemasan berlebihan, maka ketika kita sudah diputuskan mengalami GERD unspecific saja, ketika ada sensasi sakit di bagian dada, tetap saja pikiran kita itu kemana-mana, teman-teman ya. Tetap saja takut ya, memang saya juga seperti itu dulu itu, teman-teman ya. Tetap takut, tetap merasa cemas, tetap menyangka bahwa itu dari penyakit yang berbahaya, dari yang kronis, sehingga kecemasan pikiran bertambah, teganglah otak kita, tubuh kita, dan sensasi semakin besar, teman-teman ya. Dan saya menekankan di sini supaya apa? Supaya teman-teman itu yakin bahwa itu dari GERD unspecific, sehingga lebih dapat menenangkan pikirannya dan lebih memudahkan untuk mengatasinya ketika pikiran kita itu lebih tenang, teman-teman ya. Teman-teman sekalian, apa saja yang menyebabkan kita itu mengalami sakit di bagian dada ketika mengalami GERD unspecific, teman-teman ya. Yang pertama dari asam lambungnya itu sendiri, teman-teman ya. Ketika asam lambung kita itu meningkat berlebihan, disertai juga, teman-teman ya, itu dengan gasnya yang berlebihan juga. Nah, ketika asam lambung kita berlebihan disertai dengan gasnya yang berlebihan juga, maka perut kita itu akan menjadi tegang, teman-teman ya. Perut kita penuh. Nah, itu perut kita penuh, tegang, yang pada akhirnya untuk menarik napas kita itu menjadi tidak longgar, teman-temannya, menjadi agak berat. Karena apa ya? Ketegangan otot-otot tubuh kita, karena sekitar perutnya itu tegang penuh, teman-temannya, oleh asam lambung dan gasnya. Nah, itu ketika gas lambung tersebut bergerak ke sana kemari, teman-teman ya, karena sifatnya gas itu menuju ruang yang lebih kosong, teman-teman ya. Ketika menekan ke diafragma pernapasan kita, ke bagian-bagian otot di pernapasan kita itu, maka kita akan merasa sakit di bagian dada itu. Nah, itu teman-teman ya, itu jadi karena gas lambung dan asam lambungnya itu sendiri yang memenuhi perut kita, karena memang produksinya berlebihan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi menekan diafragma pernapasan kita sehingga kita menjadi napas itu berat, teman-teman ya. Napas itu menjadi agak tidak nyaman. Nah, itu jadi sakitlah di bagian dada kita. Dan teman-teman sekalian, itu dari asam lambungnya, teman-temannya, dan gas lambungnya bisa menyebabkan kita itu menjadi terasa sakit di bagian dada kita ketika perutnya penuh, dan penekanan dari gas lambung ke diafragma pernapasan kita. Dan yang kedua, dari kecemasannya, teman-teman ya. Nah, ketika perut kita penuh, ada gasnya banyak, lalu menekan diafragma pernapasan kita, napas kita kurang lancar, lalu timbul kecemasan. Nah, ini sakit dada yang disebabkan oleh kecemasan yang memperbesar yang tadinya itu hanya sensasi tidak nyaman bernapas, teman-teman ya. Selanjutnya menjadi sakit di bagian dada kita itu menjadi lebih dari sebelumnya. Karena apa? Karena cemas pikiran kita. Ketika kita cemas, maka tubuh kita itu menegang, dan juga teman-teman ya, pada saat kita mengalami cemas itu napas kita itu dangkal karena disertai dengan panik. Nah, itu napas kita menjadi dangkal dan pendek, lalu kita menjadi kekurangan oksigen. Ketika kekurangan oksigen, tentu saja napas kita menjadi sakit dan dada kita itu menjadi terasa sakit, teman-teman ya. Dan ini juga bisa berimbas kepada apa? Penegangan yang lain ketika kita itu bernapas cepat dan dangkal karena cemas lalu panik. Nah, apa saja? Yaitu penegangan di bagian leher, di bagian bahu, juga bisa menimbulkan kelayangan, teman-temannya, karena aliran darah ke atas ke bagian kepala menjadi tidak lancar karena penegangan tersebut. Nah, itu teman-teman ya. Dan teman-teman sekalian, karena cemas ini tubuh kita menegang, juga otot-otot di sekitar dada kita itu menjadi menegang, menambah sensasi itu semakin sakit. Nah, itu jadi teman-teman sekalian, itu adalah penyebab sakit di bagian dada karena kecemasan kita yang tadinya hanya kurang nyaman bernapas sedikit karena kita kembung, teman-teman ya, karena kita itu agak
si asam lambungnya agak berlebihan misalkan, karena timbulnya cemas karena kesensitifan kita, maka sensasinya menjadi besar karena kecemasan tersebut, karena napas kita dangkal, napas kita cepat, lalu kita menjadi kekurangan oksigen. Nah itu teman-teman yang dari kecemasan. Lalu dari gejala psikosomatisnya, ketika kita mengalami sesuatu sensasi teman-teman ya, sensasinya apa saja misalkan, lalu kita itu timbul kecemasan berlebihan, lalu menimbulkan gejala psikosomatis kita, seakan-akan kita nyata merasakan sensasi-sensasi yang sedang ada di tubuh kita itu, padahal si tubuh kita itu mengalami sensasi yang kecil saja. Karena kita hiperfokus memperhatikan keadaan tubuh kita, maka sensasi itu menjadi besar. Karena apa? Karena sistem saraf simpatik kita itu teman-teman ya menjadi selalu siap sedia mendeteksi berbagai macam hal yang terjadi di tubuh kita, sehingga ada sensasi yang kecil terasa besar. Kita teringat kepada sensasi yang besar yang pernah kita alami, lalu kita seperti merasakannya, dan jadilah kita merasakan sensasi sakit di bagian dada. Karena apa? Karena ketika timbul gejala psikosomatis itu menimbulkan juga kecemasan, membuat kita menjadi napasnya cepat dan dangkal juga teman-temannya, lalu kita kekurangan oksigen. Nah itu teman-temannya terkaitannya itu. Jadi kita merasakan bahwa apa yang sedang kita alami itu betul-betul penyakit yang berbahaya, karena memang sensasinya itu seperti sensasi yang bertubi-tubi, semakin bertambah semakin bertambah, padahal semakin bertambahnya itu karena kecemasan menimbulkan gejala psikosomatik, napas kita cepat, lalu kurang oksigen, bertambah napas kita itu bertambah sakit dada kita itu semakin besar lagi karena cemasnya, semakin banyak lagi asam lambungnya meningkat teman-teman ya, karena stres pikiran kita. Seperti itulah terus menerus teman-teman ya. Teman-teman sekalian, itu adalah penyebabnya teman-teman ya, penyebab ketika kita itu mengalami sakit di bagian dada karena GERD anesthesia psikosomatis teman-teman ya. Dan sekarang itu ciri khasnya ketika sakit di bagian dada itu karena GERD anesthesia psikosomatis, ciri khasnya itu teman-teman ya, biasanya sakit dadanya itu disertai dengan kembung teman-teman ya, ada begahnya juga teman-teman ya, lalu ada terasa panas di bagian dada kita itu ya, karena asam lambung yang naik itu teman-teman ya. Juga ada terasa panas dan agak sakit di tenggorokan kita cenderung agak sering batuk-batuk teman-teman ya, dan juga mulut terasa asam dan pahit. Nah kalau misalkan sudah ada ciri-ciri seperti itu lebih spesifiknya memang harus melalui dokter teman-teman ya. Akan tetapi itu lebih mencerminkan bahwa sakit di bagian dada yang teman-teman alami itu dari GERD anesthesia psikosomatis teman-teman ya, yaitu rasa panas di bagian dada, celetat-celetut, juga kadang-kadang seperti ditusuk-tusuk, lalu tenggorokannya terasa sakit, asam teman-teman, atau panas teman-teman ya, kalau mulutnya terasa asam dan pahit. Nah itu berarti dari GERD anesthesia psikosomatis, penyebabnya lebih cenderung hal itu yang menyebabkannya, bukan dari penyakit yang kronis teman-teman ya. Teman-teman sekalian, itu adalah beberapa penyebab sakit di bagian dada dan ciri khasnya kalau si sakit dada tersebut disebabkan oleh GERD anesthesia psikosomatis yang sedang teman-teman alami. Kadang-kadang teman-teman sekalian, sakit di bagian dada ini menyebar dari sakit di bagian ulu hatinya juga teman-teman ya. Bagian ulu hati yang kena iritasi atau terjadi pembengkakan karena seringnya berkontraksi dengan asam lambungnya teman-teman ya, maka itu menyebar sensasinya ke bagian dada kita dan terasa sakitnya itu seperti di bagian dada, padahal ulu hati lah sumber sensasinya itu. Nah itu teman-teman ya, kenapa Kang Yosep suka ada yang menyebar ke belikat katanya ya, lalu ke tangan bagian kiri atau tangan bagian kanan, itu karena penyebaran sensasi teman-teman ya. Ketika kita menegang di bagian dada, otot-otot, urat-urat itu ikut menegang, ada tarikan teman-teman ya, sehingga terasa ke bagian tangan kita. Nah itu, jadi jangan khawatir teman-teman, jangan terlalu khawatir, maksudnya kalau khawatir tidak bisa dihindari itu teman-teman ya. Walaupun saya menerangkan seperti ini ketika terjadi, amit-amit nggak mau teman-temannya, namun walaupun bisa menerangkan, ketika mengalami tetap saja ada panik, rasa curiga teman-teman ya. Namun minimalnya kita bisa meredam rasa takut kita, karena kita tahu bahwa kita sedang mengalami GERD anesthesia psikosomatis dan bisa menimbulkan
sensasi tersebut teman-teman ya. Nah itu jadi ada sedikit ketenangan lah teman-temannya, walaupun itu tetap saja harus diatasi supaya si sensasinya itu cepat hilang teman-teman ya. Nah teman-teman sekalian, lalu bagaimana cara untuk mengatasi semua itu? Saya akan lanjutkan di sesi video berikutnya teman-teman ya, mengatasi sensasi sakit di bagian dada, supaya lebih spesifik menerangkannya kepada teman-teman semuanya dan lebih mudah untuk dipahami. Karena ketika durasi video itu sudah terlalu lama, maka teman-teman itu akan jenuh teman-teman ya, akan jenuh untuk menontonnya. Setelah jenuh lalu di skip, tidak diteruskan, pada akhirnya tidak mendapatkan solusi yang harus teman-teman dapatkan untuk mengatasinya. Ketika terus nonton sebagian-sebagian, maka tidak mendapatkan solusi, pada akhirnya seperti teman-teman itu sudah berusaha tapi tidak mendapatkan hasil. Padahal tidak semua video tonton, tidak semua video dapat memberikan edukasi yang benar terhadap teman-teman semuanya, sehingga sensasinya terus saja timbul, tidak pernah ada jedanya. Nah itu teman-teman, jadi lebih baik disambung saja, supaya ketika teman-teman sudah jenuh, lanjutkan lagi nanti setelah teman-teman itu moodnya kembali happy teman-teman ya. Nah itu teman-teman sekalian, saya cukupkan dulu video pada kali ini. Mudah-mudahan saja dapat menjadi pencerahan bagi teman-teman semua dan dapat lebih menenangkan pikirannya ketika mengalami sensasi tersebut. Dan di akhir video selalu saya berdoa untuk teman-teman semuanya, semoga teman-teman yang sedang mengalami GERD, anestesi psikosomatis, ataupun sedang mengalami gangguan kesehatan yang lain, semoga semua teman-teman segera sembuh total dan dapat beraktivitas kembali dengan normal. Amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.